Pagi hari ini kita ada di tempat ini, kita ada di rumah Tuhan. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan, kita mau merasakan tuntunan Tuhan. Roh Kudus yang dianugerahkan bagi kita, menuntun kita, menjaga kita senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu Bapa, terima kasih Tuhan. Urapanmu, lawatanmu
setiap kami, penuhi setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus. Dengan kasih Tuhan, Ibu Gembala akan membuka ibadah kita pagi hari ini. Urapanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Urapanmu, urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di rumah Tuhan untuk kami memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Karena inilah hari-Mu Tuhan, hari Engkau bertahta atas pujian kami, hari bertahta atas hidup kami Tuhan. Mari Yesus, kami perlu urapan-Mu Tuhan, kami perlu kuasa-Mu Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami Yesus. Bekerjalah Roh Kudus, lawat kami Tuhan. Pagi hari ini adalah ibadah yang spesial Tuhan, untuk kami mengalami lawatan-Mu, untuk mengalami urapan-Mu, mengalami kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mempersiapkan diri kami untuk memuji Engkau, untuk memuliakan Engkau, untuk menyenangkan Engkau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Yesus. Yang percaya dan siap untuk memuji nama Tuhan, mari kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Yang di atas shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Masih percaya bahwa ada Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita? Mari kita tetap bersuka cita. Haleluya. Mari kita percaya bahwa ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, kami memuji menyembah-Mu. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng dengan kami semuanya. Dalam hadirat
Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersukacita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Percaya ada gerakan Roh Allah di tengah-tengah kita, amin. Haleluya. Haleluya. Gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan di hidupmu, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari angkat tangan kita. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Bapak. Datanglah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Urapi kami dengan minyak yang baru Bapak. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan Engkau. Melalui pemberitaan firman yang akan disampaikan Tuhan.
Biar itu mengubah hidup kami, mengubah hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu.
bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Sekali lagi, haleluya. Satu yang ku bersekutu denganmu, Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. makasih Tuhan. Ini kerinduan kami ketika kami bersekutu dengan Tuhan. Kuasa Roh-Mu bekerja di dalam kami. Roh-Mu yang sudah ada dan tinggal dalam hidup kami. Roh Kudus yang bekerja melampaui akal pikiran kami. Kami berdoa Tuhan, biar setiap kami hari ini ketika kami dalam rumah Tuhan, kami pun mengalami jamahan kuasa Roh-Mu. Kami pun mengalami Engkau hadir. Kami pun mengalami bahwa Engkau berbicara. Roh-Mu yang adalah roh kebenaran menasehatkan kepada kami hal-hal yang perlu kami ubah, hal-hal yang perlu kami lakukan, hal-hal yang perlu menjadi kami pertahankan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Bicara kepada setiap kami Tuhan. Meminta kuasa dan urapan-Mu atas hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Meminta urapan-Mu atas sidang jemaat. Jemaat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak. Bekerjalah Roh Kudus tengah-tengah kami hari saat kami mendengar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Siap kita yang siap diberkati dan menjadi pelaku firman. Mari kita bersama-sama berkata, amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, shalom. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, ya Bapak Ibu Saudara, ke langit, ya. Kita mencatatkan ada bagian lain Kisah Rasul itu ke langit, ayat yang ke-11 bilang ke sorga, di Lukas juga naik ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, nanti saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara hal-hal yang penting yang menjadi dasar iman kita, membuat begini, ketika kita mempercayai Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ternyata iman kita enggak sia-sia. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ini sudah memberikan dasar yang kuat untuk kita mempercayainya. Amin. Dasar yang kuat untuk kita begini, ketika kita berdoa, kita yakin bahwa Tuhan mendengar. Ketika kita mempercayai Tuhan, yakin bahwa kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Itu menjadi dasar Bapak Ibu Saudara, ya. Dasar kita mempercayai Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 9 sampai 11. Saya tidak ada di layar saya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama, saya seringkali katakan kita juga aktif, Bapak Ibu Saudara, bisa buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Menghindari Bapak Ibu Saudara membuka yang lain, bukan itu maksudnya. Tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara berikan waktu ini buat Tuhan, ya. Setengah jam atau 45 menit, Bapak Ibu dengar firman Tuhan, kita buka Alkitab kita. Ya. Karena ketika kita membaca, dari situlah kita bisa mendengar Roh Kudus berbicara buat kita. Ya. Kita ketemu semua? Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara, simak di Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kita buka di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53.
Saya tunggu Bapak Ibu Saudara. Baik, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya, Bapak Saudara. Penulis kitab Lukas dan Yohanes, Bapak Saudara, mencatat dua peristiwa penting, Bapak Saudara. Masalah ketika Yesus naik ke sorga. Saya ketika saya membaca ini lagi, kata terangkat terngiang-ngiang dalam pikiran saya. Sebuah kebenaran yang kita harus pahami begini. Ketika terangkat, ketika saya melihat kotak tisu ini terangkat. Kalau Bapak melihat saya berarti saya mengangkat kotak tisu. Tapi kalau Bapak fokus kepada kotak tisu ini terangkat. Punya pengertian begini, berarti ada yang dari luar yang lebih berkuasa untuk mengangkat kotak ini sehingga kotak ini berada tidak di tempatnya. Tadi berpindah, mulai naik. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Oke, sekali lagi ya, saya kasih ilustrasi. Kotak tisu ada di mimbar. Ketika kotak tisu terangkat, kalau Bapak Ibu Saudara melihat saya, berarti fokusnya saya sedang mengangkat. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara melihat fokus di kotak tisu ini, maka kotak tisu ini terangkat. Betul ya? Berarti ada yang lebih besar dari kotak tisu ini yang sedang memindahkan posisinya dari diam di tempat ini lalu naik. Dia mulai berpindah tempat. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, kita melihat begini Bapak Saudara, bahwa Yesus hari itu tidak seperti Yesus yang sebelum Yesus mati. Ketika Yesus mati, Yesus ada di dalam kuasa gravitasi. Ya, kalaupun terbang ya jatuh lagi. Jatuh lagi gitu ya. Nggak bisa. Setinggi-tingginya saya melompat ya saya akan balik lagi. Karena ada kuasa gravitasi. Tetapi ketika Yesus naik ke sorga, ini yang penting. Ada kuasa yang lebih besar dari kemanusiaannya Yesus hari itu. Karena siapa itu? Yesus sudah bangkit dari kematian. Ya kita sudah belajar waktu yang lalu ketika ibadah kebangkitan. Yesus yang sudah bangkit dari kematian yang tidak mati lagi gitu ya. Dan yang kedua begini, hari ini saya memperingati bahwa ada kuasa yang lebih besar. Dan itu tidak dimiliki oleh manusia. Yang itu tidak ada di dalam diri manusia. Satu-satunya ada di dalam Yesus. Amin. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Nah, ini menjadi dasar yang kuat. Ketika kita percaya kepada Yesus, kenapa sih kok percaya kepada Yesus? Kita bisa jadi kuasa ini saja. Pertanyaannya begini, siapa yang bisa ngangkat orang? Tidak ada. Kalau pakai alat, ini tanpa alat. Dan Yesus naik terangkat. Ya, wah, ini dasar iman buat kita bahwa terangkatnya Yesus itu menunjukkan keilahiannya, ketuhanannya Yesus. Itu enggak diragukan lagi bahwa dia memang Tuhan dan juru selamat. Amin. Yang pertama ini, dia memang Tuhan dan juru selamat. Karena apa? Terbukti ada kuasa di dalam dirinya yang mengangkat dia dan naik. Alkitab mencatat begini, dia naik ke langit sampai awan menutupinya dan Alkitab bagian lain katakan dia naik ke sorga. Sebuah pernyataan dikatakan begini, kenapa sorga? Masa tahu, apakah ada tempat yang lain? Enggak ada tempat yang lain. Karena Yesus berkali-kali mengatakan, Yohanes 14 katakan di rumah Bapakku. Ya. Enggak ada satu orang pun yang sampai kepada Bapa kalau enggak melalui aku. Sorga, banyak ayat dikatakan tentang sorga.
Ada sebuah tempat kekekalan yang di mana Tuhan Yesus tinggal. Itu sebabnya begini Bapak Saudara. Ketika Yesus naik ke surga, wah ini keren banget Bapak Saudara ya. Ketika kita melihat Yesus naik ke surga, sesuatu yang dilihat secara mata, kasat mata dan itu terbukti benar. Dan akhirnya menghilang di awan. Enggak kelihatan Bapak Saudara. Waktu saya kecil saya kagum kalau lihat pesawat. Apalagi kalau lihat jet. Itu ada jet, kok tahu? Ada ekornya, asapnya dia. Wah jet yang ke sana, wah tingginya kagum Bapak Saudara. Betul ya? Nah Yesus ini naik ke surga, bukan cuma kita kagum karena dia bisa naik kayak Superman, bukan Superman Bapak Saudara ya. Tapi dia berpindah tempatnya ada di surga. Amin. Kuasa yang diberikan kepada Yesus, nanti kita lihat satu persatu poinnya Bapak Saudara. Kuasa itu di dalam kita oleh kuasa Roh Kudus dan membuat kita begini. Kita mempercayai bahwa ada tempat nanti yang kita akan tinggal bersama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Tetapkan dalam hati Bapak Saudara, tetapkan dalam iman Bapak Saudara bahwa begini. Yang utama itu bukan yang di dunia ini. Penting enggak kerja? Penting. Iya, kita bilang kalau enggak kerja enggak usah makan. Penting enggak kita menuntut ilmu? Minggu lalu kita belajar. Ya, iman yang progresif. Dari iman ditambahkan salah satunya kepada pengetahuan. Anak-anak Tuhan harus pinter, harus menambah pengetahuan. Penting enggak? Penting. Tapi di atas semuanya itu, kita menaruh dalam iman kita begini. Aku punya tempat di sorga. Karena apa? Yesus sudah sampai di sana. Oke, saya berhenti sini dulu, Pak Ibu. Nanti kita akan lanjut lagi. Nah, beberapa hal yang kita menjadi dasar iman kita. Yang berikutnya, Pak Ibu. Nah, tadi dasar iman kita, Yesus naik. Ada kuasa yang lebih besar dari Yesus. Ya, bukan dari Yesus. Ada kuasa di dalam Yesus yang lebih besar dari manusia. Oke, membuat Yesus naik ke surga. Nah, Yohanes 8, 23, 24. Ini jauh sebelum Tuhan Yesus, ini baru awal-awal Yesus berjalan keliling. Lalu Yesus katakan begini, Yohanes 8, 23, 24. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Langit, kenapa ada langit, kenapa ada sorga? Tadi saya katakan, kenapa kok bisa bilang sorga? Ini jawabannya. Yesus sudah mengatakan begini, jauh sebelum Yesus mati dan bangkit dan naik ke sorga. Dia katakan, aku bukan dari dunia ini. Aku dari atas. Lihat. Waktu murid-murid ini melihat Yesus naik ke surga, ayat ini menjadi clear. Ayat ini menjadi jelas. Apa Yesus katakan ini terbukti. Bahwa Yesus memang dari atas. Dari surga. Dan bukan cuma itu Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ini baik-baik. Kenapa penting ada surga? Karena ini ada hubungannya dengan dosa manusia. Dosa membuat manusia tidak sampai ke surga. Itu sebabnya Alkitab katakan begini. Kuasa Yesus naik ke surga. Kuasa yang sama. Ketika kita mempercayai dia, iblis bisa mengintimidasi kita. Masa lalu kita. Allah dulu kamu begini. Allah dulu kamu begini. Allah dulu kamu begini. Dan sebagainya. Munafik. Iblis bisa mengintimidasi kita dengan hal yang demikian. Tapi dengar baik-baik. Ketika kita percaya kepada Yesus, kuasa yang sama itu, yang dimiliki oleh Yesus, kuasa yang sama, yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Wow, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ini masalah terbesar dari manusia. Masalah terbesar dari manusia. Perhatikan kalau orang yang mau mati. Ngapain dia? Perhatikan kalau orang ada sesuatu yang sesuatu yang besar di hadapannya dia. Yang sedang dihadapi. Dia apa yang dilakukan oleh dia? Semua orang, mereka akan berdoa. Betul? Saya tunjukkan ya. Yang paling gampang dah, waktu pemain bola
lawan mana itu? Waktu mau tendangan penalti. Hampir semua. Ada yang kelihatan umi-umi. Gitu ya, mau nendang gitu kan. Kenapa? Sesuatu yang besar yang akan dihadapi. Kan dia sadar bahwa dia tidak mampu. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang perlu diandalkan. Betul? Nangkap Bapak Ibu Saudara? Ada sesuatu yang lebih besar dalam dirinya yang dia perlu ikut terlibat. Kalau orang mau mati, apa yang dikatakan? Pasti orang itu berdoa. Kalau di pesawat jadi goncangan, pesawat sedang tidak aman. Saya pernah mengalami goncangan gitu besar, gitu ya. Tapi nggak sampai oksigennya turun sih, kesalahan oksigen itu. Tapi pramugari selalu ngomong, kalau ada goncangan besar, oksigen akan turun, tarik bagaimana cara memakainya. Kita baca di TV ya, bagaimana ketika ada goncangan besar, apa yang dilakukan? Tidak ada orang yang, wih asik yo, wih keren goncangan. Tidak ada, semua orang berdoa dengan kepercayaannya mereka masing-masing. Kenapa? Karena mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar. Yesus naik ke sorga, yang lebih besar itu apa? Dengar ini baik-baik Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk cuma masalah Bapak Ibu Saudara. Persoalan kita besar. Tapi yang paling besar persoalan manusia adalah dosa. Halo? Nangkep? Berapa banyak orang yang stres karena dia selalu tertuduh. Kalau hati nuraninya masih main, akan tertuduh. Aduh jatuh lagi. Aduh berdosa lagi. Ketika sesuatu yang kita lakukan salah, aduh aku dosa. Waduh aku dosa. Itu menjadi tekanan buat kita. Karena memang masalah yang terbesar ya manusia itu dosa. Dan Yesus naik ke sorga, tempatnya di sana, Alkitab katakan begini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Hubungannya apa dengan dia berada di atas? Karena tempatnya di atas menjadi jalan untuk kita semua punya sampai ke sorga, punya kesempatan untuk sampai ke sorga. Dengan cara apa? Diampuni dosa kita. Amin. Kita harus percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Wah, kenaikan Yesus ini menjadi dasar yang kuat bahwa saya sudah diampuni. Ya. Kenapa ya katakan iblis? Katakan kepada iblis, ya, aku memang dulu manusia brengsek. Ya, aku memang pernah jatuh dalam dosa ini. Ya, aku pernah punya salah ini. Tapi Yesus sudah mengampuni. Tapi jangan sekali-kali Bapak Ibu Saudara simpen dosa. Bahaya kalau kita menganggap remeh dosa. Allah wong ini kok. Allah gini aja kok. Allah cuman gini aja kok. Lalu kita mulai membandingkan, orang itu juga kayak gitu. Paling pendeta yang kayak ngono. Kita akan cenderung membandingkan orang yang lebih tinggi. Paling pengurus jemaat diaken paling ya kayak gitu. Kita akan cenderung membandingkan, lihat, menurunkan standarnya. Jangan ini baik-baik Bapak Ibu. Ini tipu muslihat iblis. Ya, waktu kita masih tinggal dalam dosa, kita nggak segera minta ampun dan bertobat. Maka begini, sorga menjadi sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mungkin, bukan sulit, sesuatu yang mustahil yang kita akan capai. Nanti di akhir saya mungkin juga lebih jelaskan. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi kenaiknya Yesus ke sorga, ada akses untuk kita menerima pengampunan. Amin. Amin. Kita diampuni. Tadi yang pertama apa? Bapak Ibu masih ingat? Kuasa. Yesus punya kuasa. Yesus bukan lagi manusia seperti dia hadir manusia ketika kebangkitan dan naik ke sorga. Ada kuasa yang lebih besar yang kita bisa andalkan. Yang kedua, Bapak Ibu, pengampunan dosa. Sorga menjadi tempat akses, kita punya akses karena Yesus mengampuni dosa. Saya tidak boleh main-main dengan dosa. Yang ketiga, saksi. Buktinya mana? Terangkat Yesus ke sorga terjadi di siang hari dan disaksikan oleh murid-muridnya. Sengaja saya tampilkan, Alkitab nggak menulis yang kita sudah baca tadi. Sengaja saya tampilkan tadi, kalau tulis ini pada siang hari
bukan pada malam hari. Penerangan zaman itu beda dengan penerangan kita zaman sekarang. Zaman itu listrik, ada enggak ya? Kayaknya belum ada listrik. Iya, masih pakai obor Bapak Saudara. Penerangannya sangat minim. Tapi ini siang hari. Artinya apa? Semua terlihat. Alkitab mencatat gini, lalu awan menutupi mereka. Kapan awan itu terlihat? Siang hari. Betul ya? Nah, yang berikutnya yang saya mau tekankan ini, kalau masih Bapak Ibu masih ragu-ragu, apa iya? Ada saksi. Murid-muridnya dalam Kisah Rasul 1 yang ke-9. Kita sudah baca tadi, ya. Pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga mencatat beberapa, Ulangan 19 ayat 15, Ibrani 10 28. Kalau ada yang orang bersalah, panggil 2 atau 3 orang saksi supaya masalah itu selesai. Jadi saksi itu menjadi penting untuk sebuah perkara terselesaikan. Untuk sebuah keraguan-raguan terselesaikan. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Saksi. Nah, ketika Yesus naik ke surga, Alkitab menyatakan gini, di murid-murid menyaksikan itu melihat dan bersaksi bahwa benar Yesus yang selama 40 hari sudah bangkit itu mak bedunduk datang. Tahu mak bedunduk? Tiba-tiba pintu tutup rapat karena mereka takut. Hari itu lagi genting-gentingnya, ya ada kerusuhan besar Bapak Ibu Saudara karena Yesus disalib. Wah, mereka sedang mencari murid-murid Yesus. Mereka berkumpul, mereka takut Bapak Ibu Saudara. Tapi tiba-tiba Yesus naik ke surga. Kenapa Yesus enggak tiba-tiba hilang? Lalu malaikat yang ngomong, dia udah enggak ada, dia udah sampai surga. Ya, kok enggak ngomong sih? Kok enggak ngelihat sih? Beda ya. Yesus hari itu ketika naik ke surga, dalam kitab Lukas, dia memberkati murid-muridnya. Ketika dia memberkati murid-muridnya, lalu tiba-tiba dia naik. Naik. Murid-murid menjadi saksi. Ini rekayasa, tidak mungkin ada rekayasa. Bagus tadi. Ya, ini cuma cerita. Ini bukan kisah fiktif tentang tangkuban perahu atau apa saja. Iya. Ini bukan cerita fiktif. Ini cerita fakta, sejarah. Ketika saya ke Israel, saya tanya kepada pemandu yang hari itu belum percaya Yesus. Saya tanya, benar enggak tempat ini tempat di mana Yesus naik ke surga? Dia bilang apa? Saya ini enggak percaya Yesus. Saya belum percaya Yesus. Saya orang, kepercayaan saya Yudaisme. Tetapi sejarah kami, nenek moyang kami, orang Israel itu pencatat sejarah terhebat. Terbentuk di Alkitab kita. Catatan sejarah keturunannya itu, dia katakan begini. Sejarah kami mengatakan memang murid-murid melihat Yesus naik ke surga. Sudah selesai. Kalau tanya kamu percaya? Wah, aku belum lahir hari itu. Tapi Alkitab mencatat ini sudah selesai. Secara hukum hukum sejarah, ketika ada 2-3 orang saksi yang menyatakan dan tercatat ini sah Bapak. Waktunya dari segi waktu jelas, memang belum ada tanggal karena penanggalan hari itu bukan penanggalan seperti penanggalan kita yang hari ini. Belum ada penanggalan yang seperti kita, tanggal berapa dan bulan berapa. Belum ada penanggalan yang secara rinci. Tetapi dengan tanda-tanda tulis di Alkitab, pada waktu itu tempatnya mana? Di Betania. Di Betania, tempat di mana Yesus naik ke surga. Tempatnya jelas, waktunya secara alam semesta jelas. Siang bukan malam. Kenapa? Karena awan. Kita nggak bisa melihat awan kalau malam. Tapi kalau siang kita bisa melihat awan. Anggap ya, ada saksi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, nggak bisa diragukan lagi bahwa memang benar Yesus naik ke surga. Saksinya ada. Amin. Kalau orang sudah tidak percaya, mau dikasih tahu apa saja, tetap tidak percaya. Betul ya? Kalau mau informasi apa? Kalau orang udah nggak percaya, iya tetap tidak percaya. Mau dinyayal kayak gimana? Iya tetap nggak percaya. Kita tidak perlu pusing dengan orang yang tidak percaya.
Tapi pertanyaan gini, kita perlu mempertanyakan diri kita. Apakah kita percaya bahwa Yesus naik ke surga? Halo? Apakah Bapak Ibu percaya Yesus naik ke surga? Aminnya kayak ikut mantap. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya Yesus naik ke surga? Amin. Amin. Nah, saya sudah tunjukkan tadi ya bukti-buktinya. Anggap ya. Jadi memang dia naik ke surga. Kenapa saya tulis langit atau surga? Karena mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara, itu langit bukan surga, gak ketok surga. Alkitab mengatakan, tadi saya sudah tulis, aku dari atas. Ya sudah, kita mempercayai itu surga. Amin. Kita percaya dengan iman. Tapi yang memang kita bisa terima. Iman kita itu iman yang logis dan iman yang yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Iya. Yesus masuk surga? Iya, kok tahu? Wes pokoknya ngono lah. Kita nggak bisa menjelaskan. Wes pokoknya ngono. Itu iman buta. Anak-anak Tuhan, teman GB Pati tidak boleh punya jawaban yang kayak gitu. Halo? Kalau Bapak masih punya jawaban yang kayak gitu, saya akan kasih kursus 3 kali 24 jam Bapak Saudara. Tangkap ya? Kok bisa Yesus naik ke surga? Bapak Ibu harus bisa menjelaskan. Mungkin ayatnya lupa. Nanti tak cari di Alkitabku. Tapi aku percaya dia naik ke surga. Yang pertama, dia terangkat. Alkitabku bilang terangkat. Tahu artinya terangkat? Tadi itu. Ya. Yang kedua, apa? Yesus bilang aku dari atas. Belum Yesus mati. Dia masih hidup. Dan terbukti dia naik ke atas. Bukan delengsep masuk ke dalam tanah. Yunon delengsep, Bapak Saudara. Bukan masuk ke dalam tanah. Tiba-tiba masuk ke dalam tanah. Bukan. Tapi dia naik ke atas. Apa yang disampaikan Yesus terbukti. Amin. Dan yang ketiga, ada saksinya. Kurang lebih 11 orang. 12 yang satunya mati gantung diri. Apa itu? Yudas Iskariot. Ya. 11 orang, paling enggak 11 orang yang melihat Yesus hari itu naik ke surga. Ada saksi. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga. Yang keempat. Nah, pencurahan Roh Kudus. Ya. Dalam kitab Kisah Rasul tadi, atau kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Tentang Roh Kudus ini ya. Menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tentang Roh Kudus. Anggap ya, ini Yesus masih hidup. Ini Yesus belum mati. Dia masih menyampaikan pesannya, kebenaran firman Tuhan. 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam, di mana Roh Kudus? Bukan di sana sini, tapi di dalam kita. Omnipresent, dia maha hadir. Hari ini Roh Kudus ada di tempat kita? Ada. Oh di gereja enggak ada berarti ya, Roh Kudus ada di sini. Bukan. Bukan gitu. Di mana-mana seluruh dunia, Roh Kudus ada. Oke? Karena dia tinggal di dalam kita. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ayat 25 sampai 26, loncat saja. 25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini tugas penghibur, kita akan belajar besok, Pak Bu. 26. Ayat yang ke-28, 29. Loncat. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku,
sebab Bapakku lebih besar daripada aku. 29. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ya. Ingat ayat 29. Simpan dulu, nanti saya mau sampaikan ayat yang 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Ayat yang ke-6, pasal 16, ayat yang ke-4 dan 7. Tapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Diulangi lagi Tuhan Yesus katakan ya, aku ngomong sekarang, kamu gak ngerti, tapi nanti kamu akan ngerti. Oke, ini nubuatan. Ayat yang ke-7, namun benar yang kukatakan kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Pada hari Pentakosta, jadi setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid disuruh pergi ke Yerusalem. Tunggu di sana, nanti kamu akan menerima baptisan Roh Kudus. Kamu akan menerima pencurahan Roh Kudus. Tahu nggak murid-murid hari itu? Belum tahu. Pernah dengar? Pernah. Karena Yesus pernah ngomong, aku akan mengutus penghibur. Nah ini, bukti bahwa Yesus benar-benar naik ke sorga adalah ketika Roh Kudus turun ke dunia. Buktinya dalam Kisah Para Rasul. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sampai 14. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu masih melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke sorga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan teman-temannya dan seterusnya. Ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan, ada sebuah proses. Ingat ini baik-baik. Saya suka dengan ini. Ada sebuah proses ketika Yesus naik ke sorga. Lalu mereka diminta ke Yerusalem ya. Tunggu di sana sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Siapa itu? Roh Kudus. Bentuknya kayak apa? Enggak tahu. Lihat, proses selama 10 hari ini berkaitan juga dengan sejarah bangsa Israel. Pentakosta, hari yang ke-50. Mereka belum tahu bentuknya. Tapi proses selama 10 hari, mereka berdoa, mereka bertekun, mereka meminta. Ini sebuah proses bahwa begini, naiknya Yesus ke surga, itu akan ada tanda yang akan mereka alami. Ingat, persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Proses itu akan membawa kita kepada penggenapan akan janji Tuhan. Saya ulangi lagi. Proses ini menjadi polanya. Semua proses dalam kehidupan kita akan menjadi tanda bahwa kita akan mengalami janji Tuhan. Halo. Kalau Bapak Ibu maunya set dang jadi. Belum ada, enggak usah proses, dan langsung ya Tuhan. Bapak Ibu akan pernah melihat bahwa itu janji Tuhan. Anggap ya. Ini prinsipnya. Kalau Bapak Ibu sedang dalam proses, aduh Tuhan, ini keluar dari konteks ini ya. Tapi prinsipnya sama. Aduh Tuhan, kok gini ya Tuhan masalahku. Aduh Tuhan, kok gak selesai. Aduh Tuhan, prosesnya aja Bapak Ibu. Aku percaya Tuhan menolong. Aduh prosesnya. Lihat, proses-proses itu Bapak Ibu akan lihat. Bagaimana Tuhan akan menuntun. Kita gak dilihat kan bagaimana murid-murid berdoa 10 hari. Bapak Ibu Saudara, yang kita pernah lakukan selama 10 hari berdoa di sini. Bagaimana kita lakukan? Pernah titik bosan? Ada. Yang mau dibaptis Roh Kudus.
kok aku enggak dibaptis ya? Kok aku enggak berkata dalam bahasa roh ya? Kok aku enggak saya mereka ya? Prosesnya lihat. Tapi ketika sesuatu Bapak Ibu ngalami itu, waktu Bapak Ibu sudah dibaptis Roh Kudus, wow, bener ya. Nangkep? Lihat. Wow, bener ya. Bahwa Tuhan janji aku diterima. Aku menerima baptisan Roh Kudus. Amin. Waktu Bapak Ibu sudah menerima sebuah proses itu, puji Tuhan. Ternyata doaku enggak sia-sia ya. Tuhan jawab doaku. Lihat, proses itu akan membawa kita kepada penggenapan akan janji Tuhan. Amin. Keren Bapak Ibu. Yesus naik ke surga, ternyata benar. Selalu tandanya adalah Roh Kudus dicurahkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, saya yakin murid-murid ini ya bersemangat karena lihat Yesus naik ke surga, tapi juga deg-degan, tapi juga bertanya-tanya. Tanya besar, a big question tag. Kayak apa sih Roh Kudus ini? Kayak apa Roh Kudus ini? Gimana Roh Kudus ini? Masa Yesus tiba-tiba datang seperti kemarin waktu 40 hari tiba-tiba muncul. Tapi dia kan sudah naik ke surga. Dia bersama-sama dengan kita. Dia katakan akan mengirim penolong yang lain. Kayak gimana ini? Nah ini Bapak Saudara. Kita mengatakan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah, dan tampak kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya tanggap hari itu ketika hari Pentakosta tidak tahu. Sebuah tanda. Tanda ini enggak akan terjadi terus. Sekali tanda itu bisa jadi ada tanda yang lain yang kita lihat. Tapi tidak selalu. Ini menjadi tanda awal. Karena apa? Karena mereka enggak tahu. Mereka belum punya bayangan. Belum punya gambaran Roh Kudus seperti apa. Itu sebabnya mereka melihat sebuah tanda. Lihat. Yesus memberikan sebuah tanda. Tanda itu menjadi penting. Ketika Thomas gak percaya, lihat ini tanda. Cucukkan jarimu ke tangan jarimu ke lubang lambung. Tanda. Lihat, tanda ini menjadi hal yang penting. Ketika terdengar secara audible. Mungkin lebih dari itu suaranya ya. Lalu mereka melihat ada api kecil di atas kepala mereka. Tanda fisiknya ada. Tanda secara mata ada. Visualnya ada. Tanda audionya ada. Bukan cuma itu. Tanda yang untuk orang percaya apa? Karena kita bisa katakan, maka Roh Kudus akan diam di dalam kamu. Tandanya apa? Alkitab katakan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Glosolalia atau senolalia bahasa asli. Kalau kita baca selanjutnya, orang-orang hari itu berkumpul 3.000 orang kaget. Orang ini orang Galilea. Kenapa kok dia bisa ngomong kayak saya ngomong? Ada dari Mesopotamia, ada Frigia, macam-macam. Orang itu bisa ngomong dengan bahasa lain. Murid-murid bukan orang terpelajar. Mereka rata-rata nelayan. Mereka, Alkitab tidak pernah menulis mereka bisa berbahasa yang lain. Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka tinggal di Galilea. Hari-hari mereka bahasanya Galilea. Iya. Nangkap ya? Tapi orang-orang yang tersebar, orang Yahudi yang tersebar, mereka kembali. Mereka yang sudah tersebar ke sana, mereka pakai bahasa mereka yang di tempat mereka tersebar. Iya, gitu ya. Logat saya masih ada Surabayanya. Beberapa kali saya khotbah
Apa bukan orang Pati ya? Bukan. Orang mana? Orang Surabaya. Oh maka no kok medok suara logatku. Nangkap ya? Karena apa? Saya dari sana. Tapi kalau ketika saya sampai di Surabaya, saya ngomong, iya lah. Dari mana Pak? Dari Pati. Oh di Pati ya? Iya saya sudah tinggal di Pati. Ya, anggap ya. Saya sudah 16 tahun di Pati. Oh makanya bahasanya kok ono bahasa Pati. Lihat, karena saya ada di Pati. Orang-orang itu ada di daerah masing-masing. Dan tanda murid-murid berglosolalia. Kita baca yuk, supaya Bapak Ibu nggak bingung. Waktu itu Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka. Dalam bahasa mereka yang tersebar dulu Bapak Ibu Saudara. Mereka semua cengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita mendengar masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elm dan seterusnya. Ya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kristen dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka ini ngomong, misalnya kalau dalam bahasa Indonesia, mereka ngomong, Tuhan engkau luar biasa, engkau yang sudah berkeliling ke seluruh dunia, ke kota-kota mengadakan mujizat. Orang lain, orang Galilea, dia ngomong dalam bahasa Kreta, ngomongnya, ya enggak tahu saya tidak bisa. Yang artinya sama, Tuhan engkau Allah yang besar, engkau dimuliakan, engkau bisa berkeliling, engkau Tuhan, engkau yang sudah mati bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Dia menceritakan perbuatan Allah, engkau membuat mujizat dan sebagainya. Orang itu berkata seperti sedang berbahasa lain yang dia tidak ngerti. Jadi Petrus tidak ngerti ngomong apa, tapi orang lain ngerti bahasanya Petrus. Nangkep ya? Lihat. Ini toh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang sudah berdibaptis Roh Kudus, hafal enggak bahasa rohnya? Hafal. Kok hafal sih? Bukan bahasa roh. Karena kita punya otak. Karena kita punya pikiran. Karena kita dilatih sudah menghafal. Tapi untuk memulainya kita tidak tiru-tiru orang lain. Tak tiru bahasa rohnya api. Tak rungono polanya kayak gitu. Makanya bukan diterjemahkan. Tapi ditafsirkan bahasa roh. Ya, kalau ada penafsiran, ditafsirkan. Karena tidak ada polanya. Kalau itu bahasa manusia ada polanya. Ya. Ada kalau bahasa Inggris ada subjek, ada verbnya pokoknya gitu ya. Subjek predikat objek. Bahasa Indonesia juga gitu sama ya. Ada polanya, tapi bahasa roh enggak. Saya mau kembali lagi. Nangkep. Ya. Yesus naik ke sorga, tandanya jelas. Berikutnya tanda apa? Murid-murid dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Dia berkata-kata dalam bahasa roh. Hari itu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Tapi dalam bahasa aslinya itu berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam bahasa lidah yang tidak bisa diartikan. Tidak selalu bisa diartikan. Ya bagus. Anggap ya. Jadi lihat. Naik ke surga. Itu nyata. Bahwa penolongnya datang. Roh Kudusnya ada. Roh Kudus sudah ada. Dan tinggal di dalam hati murid-murid. Dan juga tinggal di dalam semua kita orang percaya. Yohanes 14, Yohanes 16 menyatakan itu. Dia tinggal di dalam hidup kita. Amin. Nangkap Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Haleluya. Ya, nangkap ya. Wah benar-benar sampai ke surga. Tandanya apa? Yang pertama, terangkat. Yang kedua, apa yang kedua? Halo? Halo? Memang dia dari atas, pengenapannya dia dari atas. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saksinya jelas.
Dan yang keempat, setelah itu yang Yesus katakan bahwa aku akan mengirim penolong setelah aku kembali kepada Bapa. Karena lebih baik aku sampai kepada Bapa supaya penolong itu datang. Sampai itu Roh Kudus dan dia akan tinggal dalam hatimu. Dia akan tinggal di dalam kamu. Berarti ada Roh Kudus. Berarti memang Yesus sudah sampai surga. Karena ini kalau Yesus nggak sampai surga, penolong nggak datang. Nggak ada Roh Kudus. Kita nggak akan pernah dapat bahasa roh. Kita nggak bisa berkata-kata dalam bahasa lidah. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak ada. Tapi kita bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Menjadi janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa? Karena Yesus sudah sampai di surga. Amin. Nah, 2 saat terakhir lagi. Ingat, Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 10, 11 tadi kita baca. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lihat polanya. Saya mau ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara, lihat polanya. Tadi saya suruh Bapak Ibu Saudara untuk tahan dulu di ayat berapa tadi itu? Di ayat 29 dalam Yohanes pasal 14. Lihat polanya. Yesus lebih dulu ngomong begini. Nanti aku akan kirim penolong. Kamu enggak ngerti. Pak ya, saya ingin Bapak Ibu Saudara dengerin baik-baik. Yohanes 14 ayat yang 29. Yohanes 14 ayat 29. Sudah ketemu? Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Apa itu? Soal penolong tadi ya. Supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Anggap ya. Yesus ngomong dulu nih. Nanti ada penolong ya. Aku ngomong nih. Supaya apa? Nanti tidak terjadi. Oh kamu tahu bahwa kamu percaya. Oh iya ya. Yesus pernah ngomong. Oke. Pasal 16. Ayat yang keempat. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal-hal ini kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Lihat polanya. Nangkep ya? Yesus ngomong dulu, belum terjadi. Malaikat akan datang. Malaikat juga waktu itu ketika sudah naik ke surga, malaikat ngomong, ngapain lihat atas terus? Buat apa? Lihat, malaikat bilang apa? Yesus yang kamu lihat ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Lihat. Kita udah lihat? Belum. Karena belum terjadi. Kita hari ini hanya mendengar bahwa satu kali Yesus akan datang. Oke. Mari kita akan lihat Matius pasal 24 ayat 29 sampai 31. Segera sudah siksaan masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini disampaikan Yesus kapan? Kapan Bapak Ibu Saudara? Yesus sedang khotbah tentang akhir zaman. Dia belum naik. Lihat, Yesus sampaikan itu persis sama apa yang disampaikan oleh malaikat. Ketika mereka sudah lihat Yesus naik ke surga. Ingat, pelajaran apa yang kita akan capai? Kita akan belajar dari itu.
dari naiknya Yesus ke surga. Bilang sama diri kita masing-masing, ojo sembrono, karena Yesus itu akan datang lagi. Tangkap? Jangan sembrono, jangan main-main dengan kehidupan ini, karena dia akan datang lagi dengan cara yang sama. Datangnya lagi bukan lagi untuk menyelamatkan, tapi datang kedua untuk menghakimi manusia dari setiap dosa-dosa kita. Halo? Nangkep Bapak Saudara? Keren ya? Ngeri-ngeri sedap. Terakhir. Tanda kedatangan Yesus. Ada kurang lebih ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tanda. Perang sudah. Kelaparan gempa bumi sudah. Penyiksaan anak-anak Tuhan belum semua. Belum merata. Di China sudah. Di daerah-daerah Timur Tengah beberapa sudah. Mesias palsu, penyesatan ada. Ya, tapi belum sedrastis. Ya, Matius 24 kalau Bapak baca akan ada ngomong itu Mesias di sana, Mesias di sana, Mesias di sana. Wah, ada Mesias. Wah, iya loh. Kayaknya Tuhan dengan cara yang apa ya? Yang kalau minggu lalu dengan perkataan yang sangat masuk akal, sangat logis, kita akan mudah tergoncang. Apalagi tanda-tanda lain, tanda di langit, kejadian di alam semesta yang tidak lazim, ya sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Bulan tiba-tiba jadi merah, lalu macam-macam dah. Lalu ini yang belum, penampakan Tuhan Yesus di langit disertai malaikat dan bunyi sangkakala. Saya ada ayatnya semua. Lalu orang akan hilang secara tiba-tiba. Ya. Ada 2 orang di ladang, tahu-tahu yang satu hilang. Saya pernah dikasih video, atau video asli apa enggak di China. Orang datang tahu-tahu hilang, terus bisa pernah terima enggak video itu? Ini belum ada. Di Batu Kilangan orang sedang bekerja, tahu-tahu tidak ngomong tahu-tahu, kok hilang, kok tidak ada orang? Belum terjadi. Yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu Saudara, pernah naik kereta, pernah naik pesawat? Ada jam tertentu. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu akan mempersiapkan diri dong, apalagi yang rumahnya jauh. Wah, saya harus ke sini, saya harus siap. Ketika Bapak Ibu tidak siap, ngenteng no. Gampang. Wes cedek kok. Alah, aku naik mobil. Alah, gampang. Gampang. Lihat. Itu akan terjadi secara tiba-tiba. Bapak Ibu tahu-tahu gini, aduh jamnya mepet, tahu-tahu, telat. Artinya begini, jangan meremehkan bilang begini, itu kan masih nanti. Itu kan masih nanti. Saya akan nanti mendengar bunyi sangkakala dulu, baru aku tak minta ampun bertobat. Dengar nih Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi itu, ketika Bapak Ibu Saudara, gampang itu nanti. Omaku cedek gitu ya. Rumah saya dekat saja dengan bandara, dekat saja dengan stasiun. Gampang. Gampang aku ada mobil kok. Gampang. Kita tidak pernah tahu situasi di jalan. Benar nggak? Yang tahu-tahu macet lah, yang mobilnya mogok lah, yang tahu-tahu perut mules lah, yang harus ke bawah, yang harus berhenti dulu lah, yang harus bagaimana dulu lah. Kita tidak pernah tahu. Tapi orang yang prepare, orang yang persiapan, dia akan benar-benar tahu. Saya akan siap. Karena tahu bedanya, kalau naik pesawat, naik kereta, sudah tahu jamnya. Tahu jamnya. Tapi bedanya yang ini, kita tidak pernah tahu kapan Yesus datang. Tapi Tuhan sudah berikan tanda-tanda zamannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, udah ada ini, saya tuliskan semuanya ini. Ya, perang sudah. Apalagi? Kelaparan sudah. Itu baru permulaan, kita katakan. Gitu ya. Apalagi? Penyiksaan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak tahu ini apakah secara menyeluruh, mendunia. Ya, bisa jadi, saya mau katakan ini benar-benar, siap-siap. Bisa jadi Bapak akan dianiaya, sekalipun Indonesia negara Pancasila.
Bisa jadi Indonesia akan dikuasai oleh saudara sepupu kita yang aliran aris keras. Yang akhirnya kita dianiaya. Yang pertama dulu mungkin pendeta. Halo, keluarga pendeta, si pendeta, anak pendeta. Kita kebisikkan kepala ya. Tapi jangan bangga dulu. Anak buahnya melok. Serius Pak bicara? Ya, serius. Kita akan mengalami penganiayaan. Saya punya buku Darah dan Air Mata. Saudara di China. Dia sampai kurus kering karena dia tidak makan, sakit. Dia dianiaya tiap hari dipukuli. Karena suruh menyangkal Yesus. Sudah terjadi. Saudara kita di Arab. Saya punya buku namanya Iman. Mencatat semua penganiayaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Kalau di TV benar, terjadi benar. Mereka di pinggir pisau depan mereka. Nganiaya enggak mau menyangkal enggak mau nyangkal. Ngek gitu Bapak bisa. Kira-kira ngek itu langsung enak apa Bi? Lihat ayam dah kalau dibelah. Kecil tuh. Masalahnya itu kalau belum gilanya kita. Loh itu kok kayak ngono modelnya. Habis ini aku. Lihat. Polanya, pola, lihat. Tuhan sudah berikan tanda. Yesus akan datang kali yang kedua. Dan Alkitab sudah mencatat semua tanda ini terjadi. Pesannya begini, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih main-main dengan dosa, jangan-jangan nanti ketika penganiayaan datang, Bapak Ibu Saudara nggak tahan dan milih meninggalkan Tuhan. Tahu artinya? Jangan mimpi menerima surga kalau kita menyangkal Tuhan. Halo? Nangkap Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini masih menganggap gini, gampang, itu kan nanti, mati jek suwe, orang ngerti, aku masih muda, itu kan nanti. Dengar nih baik-baik. Kalau Bapak Ibu membiarkan hal itu, dan tidak cepat-cepat membereskan, tadi Ari katakan, aku bukan dari bawah, tapi aku dari atas. Itu sebabnya aku mengampuni dosamu. Kalau kamu masih tinggal di dalam dosa, dengar baik-baik. Satu kali ketika Tuhan Yesus datang kali kedua. Hanya dua. Ketika dianiaya Bapak Ibu enggak tahan, lalu ya aku tak menyangkal, selesai sudah. Atau yang kedua, Bapak Ibu ngomong, loh Tuhan, sebelahku wis hilang. Aku minta ampun, telat. Karena waktunya enggak tahu. Waktunya buat kita enggak tahu, sama seperti waktu kita mati. Kapan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu mati? Enggak tahu. Teman saya sudah masuk ICU. Udah enggak sadar. Orang teman-temannya, istrinya, anak-anaknya sudah nangis-nangis. Wah, mati. Hidup lagi tuh. Bisa pulih. Siapa yang tahu, Bapak Ibu? Sama seperti hal itu. Saya nggak nakut-nakuti. Tapi saya mau berikan peringatan keras hari ini. Dengar baik-baik. Yesus naik ke surga. Tahu jalan ke surga. Ada surga. Jelas sudah ada. Semua tandanya saya sudah bagikan hari ini. Nangkep? Dan ini dengar baik-baik. Dan dia akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Jadi apa? Jangan bermain-main. Jangan ngenteng no dosa. Allah cuma dosa gini tok ayo. Gitu ya. Standarnya kita turunkan, kita tidak memenuhi standar. Halo? Seorang pelari, olahragawan ada standar tertentu. Bapak Ibu yang mau masuk kerja ada standar tertentu. Kalau kita hanya ngomong, Allah pelari itu ya gitu. Allah wong iku nilainya podo-podo ambek aku. Paling ya iso. Kalau perusahaan tetapkan standar, Bapak Ibu mau ngomong gimana? Standarnya bukan teman saudara, bukan teman kita, tapi standarnya adalah standar perusahaan. Amin? Standarnya adalah standar surga. Nangkep Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Haleluya. Hari ini saya mau tekankan dua hal. Yang pertama, iman yang Bapak Ibu punyai adalah iman yang penuh dengan kuasa. Jangan mau diragukan oleh iblis karena yang Bapak Ibu lihat lebih besar masalahnya.
Tapi iman kita harus lebih besar daripada masalah. Amin. Kita punya dasar yang kuat. Yesus naik ke surga. Ada kuasa yang lebih besar. Semua proses yang kita hadapi menunjukkan bahwa kita satu kali kita akan menerima janji Tuhan dalam setiap proses yang kita hadapi. Amin. Iman Bapak Ibu Saudara adalah iman yang bernilai tinggi, yang berkualitas. Iman kita itu made in sorga, bukan iman made in dunia ini. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang pertama iman, yang kedua, jaga hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa? Karena Yesus pasti akan datang kali yang kedua. Kita nggak tahu waktunya. Jangan pernah anggap remeh dengan dosa. Jangan bermain-main dengan dosa. Karena dosa itu enak. Karena dosa itu nikmat. Karena dosa itu orang Madura ngomong man nyaman tak iya. Dosa itu membuat kita bisa menikmati dunia ini. Dunia ini penuh dengan keindahan. Ya, dosa itu bisa buat kita sangat bisa menikmati dunia. Tapi dengar baik-baik. Dosa menjadi penghalang, pemutus jalan untuk Bapak Ibu Saudara sampai ke surga. Sekalipun sudah Kristen. Halo? Sekalipun Bapak Ibu sudah melayani. Sekalipun jabatannya pendeta. Kalau saya masih main-main dengan dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara masih main-main dengan dosa. Hanya ada dua. Satu kali kita nggak tahan karena penganiayaan. Atau yang kedua, terlambat. Kita terlambat. Kita terlambat. Maka kita akan kehilangan. Mari, pemain musik, mari kita beri sama-sama. Yohanes 6 ayat 30. Ayat yang ke-33. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Cukup panjang khotbah hari ini ya. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara tangkap firman Tuhan hari ini. Amin. Amin. Yesus naik ke sorga. Wow, keren Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang Bapak Ibu Saudara miliki untuk masa depanmu, untuk pekerjaanmu, untuk keluargamu, untuk apapun, untuk kesehatanmu. Tidak sia-sia. Kenapa? Karena iman yang kita miliki, iman yang sanggup mengadakan mujizat. Amin. Yang kedua, jangan bermain-main dengan dosa. Haleluya. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sampai seumur hidupku. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, katakan apa? Ku kan tetap setia. Sekali lagi, amin. Tak akan pernah ku sesali jangan pernah menyesal karena saudara menikmati dosa. Jangan pernah menyesal karena saudara mungkin kehilangan karena kompromi dengan dosa. Air mata sekalipun saudara nangis karena masalah persoalan, proses sebuah langkah untuk kita menikmati janji Tuhan. Berapa, nyatakan berapapun harga yang harus kubayar. Yes, amin. Ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiring. Sampai kapan? Katakan sampai seumur hidupku Tuhan. Yes. Oh
janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Ada sorga diberikan kepada Bapak Ibu Saudara, mengasihimu, mengiringmu. Amin. Seumur hidupku, Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota, melayani, mengasihimu, mengiringmu. Nyanyikan pujian ini sebagai komitmen kita dengan Tuhan. Haleluya. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi nyanyikan pujian ini sebagai satu doa kita kepada Tuhan, komitmen kita dengan Tuhan, deklarasi kita dengan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring. Roh Kudus bicara kepada setiap kami dalam nama Yesus. Sepanjang hidupku, Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari angkat kedua tangan kita, sekali katakan melayani. Mari berserah kepada Tuhan, mengangkat tangan sambil kita menyatakan kepada Tuhan, Tuhan ini kami. Aku gak mau main-main dengan dosa. Tuhan tolong, aku mau hidup berkenan kepada-Mu. Aku mau tetap beriman kepada Tuhan. Ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Seumur hidupku, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Janji-Mu kan tetap, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini kami Tuhan, ini kami. Ini aku, Tuhan, ini aku. Tuhan, ini aku, Tuhan. Haleluya.
Izinkan Roh Kudus bicara. Izinkan kuasa Roh Kudus hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara hari ini. Haleluya. Kami sudah dengar suara-Mu, kami dengar firman-Mu. Ini kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Kami mau Tuhan. Haleluya. Mari masing-masing kita berdoa. Masing-masing Bapak Ibu Saudara, setiap kita Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan. Saya selalu berikan kesempatan setelah dengar firman Tuhan. Mari masing-masing berdoa, bukan menyembah Tuhan, tapi berdoa. Semua kita. Silakan berdoa apa yang Bapak Ibu Saudara terima dari Tuhan hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar teguran, minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dengar peringatan, jangan sepelekan peringatan. Mari buat deklarasi ulang. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan, Bapak yang Bapak Ibu tangkap hari ini, sebuah proses. Mari imani sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bapak kau mendengar setiap doa kami hari ini. Masing-masing berdoa. Haleluya, respon Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan. Hari ini Tuhan. Sudah ada dalam hidup kita, ya, tinggal dalam kita. Ya. Amin. Haleluya. Ya. Makasih. Bicara buat kami Tuhan. Sampaikan pesan-Mu buat kami Bapa. Oh amin. Ya. Kasih. Ya. Roh Kudus bicara buat kami. Karunia-Mu bergerak tengah-tengah kami. Kalau Tuhan taruh perkataan sesuatu dalam hati Bapak Ibu Saudara untuk sampaikan, jangan pernah takut, jangan pernah salah. Jangan pernah takut salah. Sampaikan. Ya. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan pagi hari ini. Engkau yang berbicara kepada kami. Roh Kudus, kasih kesempatan kepada kami. Berbicara lebih keras lagi di hari-hari yang akan datang. Untuk kami tinggalkan dosa, untuk kami bertobat sungguh-sungguh tanpa ada pembelaan-pembelaan. Roh Kudus bicara kepada kami, bicara lebih keras kepada kami, untuk kami beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup mengadakan perkara yang ajaib. Roh Kudus bicara kepada kami, sampaikan pesan-Mu buat kami, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau yang berbicara Tuhan pada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Nyatakan kebenaran-Mu.
tuntunanmu dalam hari-hari kami. Kesulitan yang dihadapi oleh jemaat, biar ini menjadi proses yang pada akhirnya kami semua jemaat boleh mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Terpujilah namamu Tuhan. Terpuji namamu. Bicara terus kepada kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Yang percaya dan diberkati firman Tuhan dan siap untuk menjadi pelaku firman. Bersama-sama kita berkata, amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Baik Bapak Saudara dikasih Tuhan. Kegiatan sisa minggu ini, Jumat dan Sabtu besok jam 6 sore kita ada doa pencurahan Roh Kudus ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, minta di 2 hari itu Tuhan baptis. Berkata-kata dalam bahasa roh. Yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara merasa kering, minta 2 hari itu penyegaran yang dari Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, berikan waktu untuk 2 hari ini kita bisa melakukan beberapa hari minggu depannya, tapi kalau pertimbangan Bapak Ibu Saudara, kami gak ada tempat karena Mimi ada wisuda, kami harus ke Jakarta prepare beberapa hari sebelumnya dan juga termasuk beberapa kegiatan, dan hari Minggunya kami pelayanan minggu depan ya tanggal 19 kami pelayanan di Bekasi, jadi kita hanya 2 hari ini ya. Tapi saya akan coba untuk kirimkan di dalam grup kita yang belum masuk grup, bisa nanti beritahu supaya kita bisa masukkan di grup, atau nanti saya akan pasang di status. Selama mulai di Senin sampai di Sabtu saya akan bagikan renungan ya, baik mungkin video atau apapun, nanti Bapak Ibu kita akan dengarkan. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab, lihat di HP Bapak Ibu Saudara, lalu berkeluar dalam keluarga Bapak Ibu Saudara bisa bersama-sama ambil waktu 1-2 jam atau 30 menit ambil waktu untuk berdoa bersama-sama selama Senin sampai hari Sabtu ya. Baik saja Bapak Ibu Saudara. Lalu WBI tanggal 23 ada seminar ya. Semua wanita bisa ikut bergabung, bisa mendaftar. Lalu Bapak Ibu Saudara, tanggal 11 hari Sabtu jam 10 pagi ada training multimedia. Ya, training multimedia, jadi program kita kan sudah menggunakan Pro Presenter. Saya akan minta dari Rembang, jadi GBI Rembang, kita men-training antara Pro Presenter, Canva dan AI ya. Dan nanti programnya, pengumumannya diketik, tapi nanti outputnya bisa keluar suara. Ada tulisan, lalu ada suaranya. Ya. Semua bukan rekaman orang, tapi dari mesin AI ya. Perlu training. Yang mau ikut silakan. Jam 10 pagi di tempat ini, siapa saja. Ajak teman boleh, jam 10 pagi di tempat ini ada training ya, multimedia. Baik saja, anak remaja ada mempersembahkan vokal. Yesus, kami puja.
Ya. Mari kita berdiri bersama-sama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Puji Tuhan. Kita berdoa buat anak-anak semakin talentanya, anak remaja talentanya semakin berkembang ya. Puji Tuhan. Berikan salam atau yang lain katakan jangan lupa Yesus datang. Gitu ya. Berikan salam, katakan satu yang lain berikan salam, katakan jangan lupa Yesus datang. Gitu ya. Haleluya. Haleluya.